Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghindari kenakalan remaja, menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba oleh Trimaulida SPDI. Tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Contoh kenakalan remaja. Gambar 3.1 ada seorang remaja yang menghindari perkelahian antar pelajar. Gambar 3.2 seorang remaja yang berusaha menjauhi minuman keras. Gambar 3.3 seorang remaja yang tidak berani mencoba-coba narkoba. Dan yang terakhir, seorang remaja yang tidak bisa menghindari ketiganya, akhirnya dia mendekati yang namanya penjara. Sehingga karena memang tidak damai dengan lingkungan. Sebenarnya apa sih pengertian kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah segala perbuatan yang melanggar aturan dalam masyarakat, apapun itu, dan yang dilakukan oleh remaja. Contoh kenakalan remaja yang lebih luas lagi. Yang pertama, perkelahian antar pelajar atau tawuran. Yang kedua, minuman keras atau miras. Yang ketiga, mengkonsumsi narkoba atau merokok. Yang keempat, bullying. Yang kelima, seks bebas. Dan keenam, kriminalitas, yakni pencurian atau pencopetan atau apapun bentuk yang berkaitan dengan pelanggaran hukum negara. Nah, untuk kali ini 1-3 poin teratas yang akan kita bahas. Sebenarnya apa penyebab kenakalan remaja? Di sini kita akan membahas 6 poin sehingga remaja bisa ke tahap berbuat kenakalan. Yang pertama, rational choice, di mana kenakalan tersebut karena faktor remaja itu sendiri, di mana remaja tersebut mengizinkan dirinya untuk berlaku bebas sehingga melanggar aturan yang ada di masyarakat. Yang kedua, social disorganization, yakni kenakalan itu diakibatkan oleh faktor lingkungan, di mana orang tua seringkali sibuk melupakan pendidikan untuk anak-anaknya, guru yang terlalu banyak memberikan PR dan abai dengan bimbingan dan arahannya. Yang ketiga, strain. Kenakalan remaja itu disebabkan oleh faktor tekanan yang besar dari masyarakat, misalnya adanya perbedaan yang jelas atau ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang keempat, differential association, di mana kenakalan remaja diakibatkan oleh salah pergaulan. Seorang remaja tidak mampu memilah atau memilih mana komunitas yang baik dan yang tidak baik. Yang kelima, labeling, di mana kenakalan remaja itu disebabkan karena adanya terbiasa cap atau label atas diri pelajarnya itu sendiri. Seringkali karena keaktifannya, karena banyak akalannya, remaja tersebut disandang dengan label nakal, liar, dan sebagainya. Yang keenam, male phenomenon, di mana kenakalan pelajar itu disebabkan karena mereka merasa bahwa kalau nggak berkelahi ya bukan laki-laki, kalau nggak nakal ya bukan laki-laki, pakai rok aja perempuan. Nah, jadi 6 faktor inilah yang menyebabkan seorang remaja akhirnya bisa mengarah kepada tindakan kenakalan remaja. Sebenarnya apa ikhtiar untuk kita mampu mencegah perilaku menyimpang tersebut? Yang pertama, menciptakan keluarga yang harmonis. Seorang remaja harus mampu mengeluarkan unek-uneknya, segala keresahannya,
keluh kesahnya ke orang tua. Menganggap orang tua itu tempat berlindung, tempat bersandar, tempat bertukar pikiran ketika ada masalah. Sehingga beban pikirannya tidak ditanggung sendiri. Bukan hanya kepada orang tua, bahkan kepada adik atau kakaknya. Hingga keluarga bisa tercipta harmonis. Yang kedua, meniadakan penyamaan potensi, di mana kita harus sadar bahwa potensi itu tidak sama dimiliki oleh seseorang. Mungkin satu orang dari akademiknya baik, tapi yang lainnya belum tentu, karena bisa jadi di sisi sosialnya, seninya, musik, bahasa atau apapun yang kita biasa kenal dengan multiple intelligence, di mana seorang anak atau seorang pelajar berbeda potensi, jadi tidak bisa kita samaratakan. Yang ketiga, memunculkan atau menimbulkan minat dan bakat, di mana seorang pelajar bisa melampiaskan hobinya dari minat yang akhirnya berkembang dan terarah, sehingga bisa menghindari kenakalan remaja. Jadi, ketika seorang remaja sudah mampu menciptakan keluarga yang harmonis, tidak disamaratakan potensinya, tidak merasa minder, dan bahkan bakatnya tersalurkan didasari oleh minatnya, maka dengan sendirinya perilaku menyimpang itu akan bisa dihindari. Bagaimana cara Islam menangani jika memang sudah ada remaja yang terjerumus dalam kenakalan? Maka Islam mengajarkan bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan dimasukkan ke dalam ruangan, remajanya dikebukin, dipukulin, tapi dengan merubah pola pikir seorang remaja tersebut, mengingatkan tentang konsep balik yang ada dalam Islam, yakni segala akibat dari perbuatan dilakukan oleh remaja tersebut akan kembali kepada remaja itu sendiri. Sehingga ketika ada perubahan tingkah laku pada remaja itu bukan karena paksaan, tuntutan, tapi memang karena keinginan dari remaja itu sendiri. Jadi Islam tidak mengajarkan sama sekali tentang kekerasan. Baik, selanjutnya materi inti 3 contoh dari kenakalan remaja yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkelahian antar pelajar. Sebenarnya apa sih perkelahian? Dan adakah bedanya perkelahian dengan tawuran? Perkelahian adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh individu atau kelompok kecil pelajar yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Sementara makna dari tawuran sebenarnya tidak beda, tapi melibatkan lebih banyak pelajar. Ya, sekelompok yang ada bisa jadi dalam satu sekolah yang memang jumlahnya lebih banyak ya dari sedikit jumlah yang di perkelahian. Yang kedua, minuman keras. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yusaddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung.
Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Al-Ma'idah ayat 90-91. Sebenarnya apa itu khamar? Khamar adalah jenis makanan atau minuman yang memabukkan atau yang mampu menghilangkan kesadaran seseorang. Dan pengertian lainnya dikatakan juga khamar adalah segala jenis apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Tidak coba-coba memakai atau minum khamar karena bahaya dan madorotnya sangat besar bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dimana sudah jelas dikatakan bahwa khamar merusak akal sehat. Jadi jika teman-teman mampu menggunakan akalnya untuk belajar, untuk menuntut ilmu, maka jauhi khamar. Jauhi segala sesuatu yang memabukkan. Karena memang salah satu keistimewaan manusia dibandingkan makhluk yang lain adalah akal pikiran. Jika akal pikiran saja sudah tidak berfungsi dan hilang keseimbangannya, maka bagaimana menggunakan sisi positifnya? Yang ada akan muncul sisi negatifnya karena memang sulit untuk menggunakan sisi positifnya dengan akal yang memang sudah rusak karena khamar tersebut. Jadi khamar itu hukumnya haram dan harus dijauhi oleh teman-teman. Sebelum kita masuk ke pengertian narkoba, mari kita mengerti sebenarnya apakah narkoba masuk ke khamar? Coba diulangi lagi. Khamar adalah semua jenis minuman atau makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Berarti secara tidak langsung narkoba termasuk ke dalam makna dari khamar. Sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar qala Rasulullah SAW. Kullu muskirin khamran wa kullu muskirin haramun. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Untuk lebih jelasnya, apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari nar, ko, dan ba. Nar artinya narkotika, ko artinya psikotropika, dan ba artinya bahan-bahan adiktif. Jadi narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi-sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental atau perilaku. Jadi psikotropika itu lebih kepada obat-obatan yang sifatnya penenang seperti obat tidur. Nanti contohnya akan dijelaskan setelahnya ya. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan adiktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jadi ada sama ya, tidak secara langsung sama seperti narkotika, ada efek ketergantungan yang jika tidak digunakan maka akan sakau ya. Nah, jenis-jenisnya untuk narkotika yaitu yang pertama morfin, kedua putau, ketiga ganja, selanjutnya hasis, kokain, dan aponium. Nah, jenis psikotropika, amfetamin, sabu, obat tidur, obat penenang, ais, inhalansia, yang sifatnya lebih ke medis ya. Sebenarnya kalau memang dibutuhkan dan gunanya atau fungsinya sesuai tidak masalah.
tapi yang disayangkan digunakan untuk kepentingan agar mudah tidur sampai karena memang banyak pikiran dan lain masalah yang lainnya ya, sehingga akhirnya berdampak negatif ke saraf pusat. Lalu selanjutnya contoh jenis zat adiktif. Yang pertama nikotin. Ia bagian dari tembakau. Setiap satu batang rokok terdapat 1,1 mg nikotin. Sementara nikotin sendiri menjadi stimulan susunan saraf pusat. Selain nikotin, daun tembakau terdapat ratusan zat selainnya, misalnya tar. Nah, jadi teman-teman yang memang masih mengkonsumsi rokok berarti cara tidak langsung mengkonsumsi narkoba. Jadi jauhi narkoba, jauhi rokok. Jauhi rokok sama dengan jauhi narkoba. Selanjutnya yang masuk ke dalam zat adiktif adalah alkohol. Di dalamnya ada etanol. Kadar alkohol diperoleh dari fermentasi. Sebenarnya buah asalnya dari alkohol itu halal, tidak masalah. Tapi karena difermentasi sehingga akhirnya bisa memabukkan, inilah yang bisa menghasilkan racun seperti methyl alkohol. Dan ini yang berbahaya sehingga harus dijauhi. Nah, terakhir soal ulangan harian. Sekarang teman-teman jelaskan arti dari kenakalan remaja. Yang kedua, jelaskan yang kalian ketahui tentang 3 contoh kenakalan remaja, diantaranya perkelahian, minuman khamar, dan mengkonsumsi narkoba. Pertama dijelaskan dulu masing-masingnya. Apa sih sebenarnya perkelahian itu, minuman khamar itu, dan mengkonsumsi narkoba itu. Dan yang ketiga, sebutkan 6 alasan remaja melakukan kenakalan remaja dan jelaskan arti dari masing-masingnya. Yang keempat, sebutkan 3 cara menghindari kenakalan remaja. Dan terakhir, bagaimana menurut pandangan Islam tentang cara menangani remaja yang memang sudah terlanjur melakukan kenakalan remaja. Pelajari dengan baik, minggu ini kita ulangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.